Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita ketika kita bisa bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Pagi hari ini ada satu kesempatan yang indah untuk saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah membawa kami sekeluarga keluar dari lembah kekelaman. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang selama ini sudah berdoa buat kami, mensupport kami. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara, saya berdoa kiranya hanya Tuhan saja yang mampu memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, membalas segala kebaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan keadaan saat ini, setelah saya keluar dari lembah kekelaman bersama-sama dengan Tuhan, saya ingin memberi judul Lembah Kekelaman. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu. Tiba saatnya Engkau Roh Kudus memberkati hati dan pikiran kami, membuka hati dan pikiran kami, menerjemahkan firman-Mu di dalam pikiran dan hati kami, sehingga pagi hari ini kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami membuka firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, lembah kekelaman adalah lembah pengujian. Lembah kekelaman adalah tempat di mana kita diuji. Lembah kekelaman adalah tempat di mana iman dan karakter kita diuji. Dan itu terjadi di lembah kekelaman. Saudara, setiap orang akan menghadapi lembah kekelaman. Setiap orang akan masuk ke dalam lembah kekelaman dengan permasalahan, dengan pergumulan yang tidak sama. Masalah masing-masing. Ada yang masuk ke dalam lembah kekelaman dengan pergumulan, dengan permasalahan ekonomi. Ada yang masuk ke dalam lembah kekelaman dengan sakit penyakit. Ada yang masuk ke dalam lembah kekelaman dengan permasalahan keluarga. Ada yang masuk ke dalam lembah kekelaman dengan permasalahan masa depan dan lain sebagainya. Apapun permasalahan, apapun pergumulan kita, tetap sama iman kita dan karakter kita diuji di dalam lembah kekelaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, lembah kekelamannya sama, ujiannya sama. Ujian iman dan karakter. Meskipun kita masuk dengan pergumulan, dengan permasalahan yang berbeda. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita peka, jika kita jujur, justru di lembah kekelaman inilah iman dan karakter asli kita disingkapkan. Di lembah kekelaman inilah iman dan karakter asli kita akan tersingkap.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu peran Tuhan di lembah kekelaman di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, engkau besertaku. Pagi hari ini ada dua perkara yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, lembah pengujian. Saya yakin setiap Daud masuk ke dalam lembah kekelaman, mungkin imannya juga hampir goyah karena tekanan permasalahan yang dia hadapi. Sekali lagi, saya yakin biar Daud atau kita ketika kita masuk ke dalam lembah kekelaman, mungkin iman kita hampir goyang karena tekanan pergumulan yang kita hadapi. Beberapa waktu ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia diguncang oleh gempa dengan 6 skala Richter. Ada bangunan yang roboh hancur. Ada bangunan yang tetap berdiri tegak. Ada bangunan yang hanya retak. Kekuatan terletak di mana? Di fondasi bangunan itu masing-masing. Goyangannya sama. Lokasinya sama. Ujiannya sama. Tapi ada yang roboh. Ada yang tetap berdiri tegak. Ada yang hanya retak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, lembah kekelaman menguji iman, menguji karakter asli kita. Dan saat itu di lembah kekelaman, iman dan karakter asli kita tersingkap. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih, ketika Daud masuk ke dalam lembah kekelaman, ketika kita masuk ke dalam lembah kekelaman, mungkin iman kita mulai goyang. Tapi mari kita perhatikan Daud. Ketika dia masuk ke dalam lembah kekelaman, bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali Daud masuk ke dalam lembah kekelaman. Ketika dia berada di dalam lembah kekelaman, berapa banyak Daud menulis Mazmur. Mari kita perhatikan saja Bapak Ibu sekalian, Mazmur 23. Bagaimana Daud ketika dia berada di dalam lembah kekelaman itu, dia membangun dirinya sendiri. Dia membangun dirinya, dia membangun jiwanya. Dia membangun imannya dengan kata-kata positif. Dengan kata-kata yang penuh pengharapan. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 23. Kita melihat bagaimana Daud membangun dirinya sendiri. Bagaimana dia berkata-kata dengan positif. Untuk membangun iman dan karakternya. Bagaimana Daud memperkatakan perkataan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam lembah kekelaman ini Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih.
Betapa kata-kata Daud ini adalah kata-kata positif yang membangun dirinya sendiri. Betapa kata-kata di dalam Mazmur ini kata-kata yang penuh pengharapan. Daud tidak membabi buta ketika dia di dalam lembah kekelaman. Daud tidak mengumpat. Daud tidak menggerutu. Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tidak menyalahkan Absalom. Meskipun Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 23 ini, Daud sedang dikejar-kejar anaknya Absalom. Daud tidak menyalahkan mertuanya Saul. Tidak. Tetapi di dalam lembah kekelaman sekali lagi, Daud membangun dirinya sendiri. Daud berkata-kata positif untuk membangun dirinya. Daud memperkatakan pengharapan untuk dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini kita melihat iman dan karakter asli Daud. Sekali lagi, di sini kita melihat iman dan karakter asli Daud muncul. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau mencuri kesaksian dari Pak Yansen. Bagaimana beliau berada di dalam lembah kekelaman bersama-sama dengan kami. Saya berdoa dan saya minta nanti Pak Yansen bersama dengan Ibu Kartini ketika ibadah tatap muka boleh bersaksi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka berdua benar-benar Bapak Ibu sekalian berada di dalam lembah kekelaman yang paling dalam. Saya hanya boleh mengatakan Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu ajaib buat mereka dan ajaib buat kami. Ketika hari yang kelima buat Pak Yansen, kami masuk. Ketika kami masuk, setiap hari kami berbicara. Setiap hari kami bertemu dan setiap hari kami ngobrol. Hasil daripada pembicaraan itu yang saya tangkap Bapak Ibu sekalian. Dia katakan begini. Ini penyakit ini iblis pakai untuk menjatuhkan saya. Saya tangking sakit penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau kalah. Saya sembuh. Saya pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkali-kali dia katakan itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat inilah iman dan karakter aslinya. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih, setiap kita akan masuk ke dalam lembah kekelaman. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan. Membangun diri sendiri. Dengan apa? Dengan perkataan positif. Dengan apa? Dengan perkataan yang penuh pengharapan. Maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pertahanan di dalam lembah kekelaman. Kunci bertahan dalam lembah kekelaman adalah mengetahui bahwa ada pribadi yang menyertai kita. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan engkau besertaku. Ini adalah ungkapan iman dan karakter Daud yang ia dapat dari mana? Bagaimana Daud mengerti bahwa Allah beserta dengan dia? Ini didapat karena pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan dan kita peka, maka kita akan mengatakan Tuhan besertaku. Amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan besertaku. Meskipun kita berada di dalam lembah kekelaman. Daud tidak pernah merasa sendiri. Tetapi Tuhan selalu hadir di dalam lembah kekelamannya.
Allah selalu hadir di dalam setiap lembah kekelaman kita. Dan inilah yang membuat Daud mampu bertahan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, ada dua perkara yang harus kita lakukan. Bangun dirimu sendiri dengan perkataan yang positif. Bangun dirimu sendiri dengan perkataan yang penuh pengharapan. Dan yang kedua, sadari dan tahulah bahwa engkau tidak sendiri. Tetapi ada Tuhan yang ikut memikul beban kita. Allah bersama dengan kita. Tuhan bersertaku. Tuhan Yesus